kita ada promo kredit bebas angsuran, di mana Bapak dan Ibu cukup membayarkan DP 50% saja di awal, dan sisanya dibayarkan setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita sudah ada salah satu mobil Mitsubishi New X-Force, dan ini adalah yang tipe terbaru yang akan menjadi tipe paling tingginya atau terlengkapnya, di mana tipe baru ini dinamakan Ultimate Diamond Sense, yang tentunya ini sudah dibekali dengan ADAS. Jadi untuk New X-Force sekarang sudah ada pilihan ADAS yang tentunya ditunggu-tunggu para pecinta mobil Mitsubishi. Nah, kira-kira apa saja penambahan fitur-fiturnya dari tipe baru ini? Apakah banyak atau hanya ADAS saja? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Mitsubishi, nggak ada salahnya kita lagi berada di Mitsubishi Mustika Cibubur ya. Jadi kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Elisa dari Mitsubishi Mustika Prima Berlian Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi barunya, bisa hubungi Elisa di 0813 11 76 7684. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan kunjungan ke showroom kami, bisa datang langsung ke Mitsubishi Mustika Prima Berlian Cibubur yang beralamatkan di Jalan Alternatif Cibubur, nomor 32 Cilengsi. Patokannya deretan kota wisata dan sebelum Bukaka. Selain melayani mobil baru, showroom kami juga bisa melayani servis dan penjualan spare part. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang ingin melakukan servis untuk mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa datang ke showroom kami atau menghubungi Elisa. Nanti akan Elisa bantu untuk bookingkan jadwal servisnya, sehingga pada saat Bapak datang ke showroom kami tidak perlu mengantri. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi barunya, pas banget nih momennya, karena di akhir tahun kita lagi ada banyak promo super menarik bagi Bapak Ibu semua. Contohnya, untuk Bapak dan Ibu yang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi baru, baik secara cash ataupun kredit, kita akan memberikan diskon spesial, diskon akhir tahun terbaik se-Indonesia, dan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, DP mulai dari 10% saja. Contohnya yang di sebelah kita ada Expander, cukup hanya dengan DP 10 jutaan saja. Lalu untuk New Expander Cross, kita cukup DP 15 jutaan saja. Dan ada Pajero New terbaru, cukup dengan DP 50 juta saja. Lalu yang terakhir kita ada New X-Force yang akan kita review, cukup dengan DP 5 juta saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan dimulai dari 4 jutaan saja. Bapak Ibu sudah bisa memiliki Mitsubishi terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo kredit bebas angsuran, di mana Bapak dan Ibu cukup membayarkan DP 50% saja di awal, dan sisanya dibayarkan setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi, Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa memikirkan angsuran.
Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan, bunga 0% khusus tenor 1 dan 2 tahun, dan bunga promo spesial lainnya untuk tenor 3 sampai 8 tahun. Jadi, Bapak Ibu yang mau melakukan pembelian mobil Mitsubishi barunya baik secara kredit ataupun cash, kurang lebih sama saja karena kita ada promo paket bunga 0%. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Jadi, buat Bapak dan Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Mitsubishi baru, bisa hubungi Elisa saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu dengan merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan untuk pembelian mobil Mitsubishi barunya, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan diskon tambahan jika tukar tambah melalui kami. Lalu yang ketujuh, kita juga akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part hingga 50.000 km atau 4 tahun. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Mitsubishi barunya karena biaya servis sudah kita gratiskan dan itu bisa Bapak Ibu pakai di seluruh dealer resmi seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Bagi Bapak dan Ibu yang melakukan pembelian Mitsubishi barunya melalui Elisa akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau logam mulia tanpa diundi. Dan buat Bapak Ibu yang mau melakukan test drive bisa langsung hubungi Elisa. Elisa akan siapkan langsung unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak dan Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu cukup kirimkan alamat, maka Elisa akan datangkan unit test drive-nya ke alamat Bapak dan Ibu. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencari Mitsubishi, jangan lupa hubungi Elisa ya. Ingat Mitsubishi, ingat Elisa. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Elisa dari Mitsubishi Mustika Cibubur ya. Jadi teman-teman yang cari info seputar pembelian mobil Mitsubishi langsung aja di japri Kak Elisanya. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi berikut dengan harga lengkapnya. Oke, kita langsung bongkar untuk Mitsubishi New X-Force Diamond Sense yang merupakan tipe terbaru dan tentunya ini akan jadi tipe terlengkapnya. Kita lihat di sini di atas kacanya langsung terlihatan ya. Di sini ada radar yaitu ADAS istilahnya yang memiliki beberapa fitur-fitur keamanan otomatis. Di antaranya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi sudah ada adaptive cruise controlnya yang bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya ya. Seandainya kendaraan di depannya lambat, maka cruise controlnya akan melambatkan kecepatan secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan forward collision mitigation assist. Jadi pada saat ada kendaraan yang berhenti di depan atau misalkan ada orang nyebrang atau benda-benda lain di depannya, kemudian driver belum menginjak rem, maka New X-Force terbaru ini dia bisa melakukan pengereman otomatis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot warning, jadi untuk memberikan peringatan kita ketika ada kendaraan yang ingin melintas dari arah kanan kirinya di area blind spot, dia akan memberikan peringatan juga. Kemudian juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Jadi pada saat mau mundur ternyata ada kendaraan yang ingin melintas yang tidak terlihat di spion, dia juga akan memberikan peringatan juga. Lalu dilengkapi juga dengan auto high beam yang dapat meredupkan lampu utamanya ketika berpapasan dengan kendaraan lain di malam hari sehingga pengendara di depannya tidak silau. Selain itu juga dilengkapi dengan auto rain sensor. Jadi untuk wiper depannya ini dia nanti akan bisa nyala otomatis ketika ada hujan gitu ya. Dengan fitur-fitur tambahan ADAS ini tentunya berkendara dengan New X-Force terbaru ini yang tipe Diamond Sense tentunya akan lebih aman ya karena bisa melakukan pencegahan kecelakaan secara otomatis. Dan kalau ngomongin dari X-Force itu memang desainnya sangat unik ya, cukup atraktif, agresif, terlihat dari desain grillnya berbentuk dynamic seal ya, ini berbentuk honeycomb, di finishing warna black glossy, di tengahnya dilengkapi dengan emblem Mitsubishi berwarna chrome.
Selain itu juga didukung dengan model lampu yang cukup atraktif juga. Modelnya T-shape, kelihatan sipit, agresif. Dengan lampu utama sudah LED proyektor. Kemudian ada lampu senjanya juga sudah LED. Bahkan dia lampu di RL-nya juga membentuk T-shape juga gitu ya, yang bisa bergantian dengan lampu sennya yang sudah LED juga. Selain itu dia juga dilengkapi dengan fog lamp ya. Di bawah ini juga sudah LED, ada 2 kanan kiri. Dan bempernya juga kelihatan tebal di bawah ini, di finishing warna black dog di atasnya, di tengahnya, dan ada tambahan underguard di finishing warna body. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi New X-Force Dimension 2024 yang tampil agresif dan kelihatan atraktif. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari New X-Force Dimension ini sama dengan X-Force tipe-tipe sebelumnya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi MyFact, di mana dengan mesin ini Mitsubishi X-Force dia memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Dan untuk New X-Force ini dia berpenggerak roda depan ya, jadi sama kayak Expander Cross itu satu mesin. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R18, warnanya two tone polish ya. Cukup sporty juga dengan profil ban di 225/50. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist. Lalu di atas rodanya juga ada over fender di sini. Ini seolah-olah tarikannya dari depan kemudian ke samping ya, di set skidnya ini kemudian menyambung lagi sampai ke belakang, jadi kelihatan sporty gitu ya. Dan ada set body molding juga di samping pintu-pintu ini, jadi dia di finishing warna black dove cukup lebar dan sedikit ada motif-motif diamondnya gitu ya, walaupun memang agak samar. Dan untuk spionnya ini di finishing warna black glossy ya, lengkap dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya juga atau sudah auto folding. Dan kita lihat ya dari pilar depan atas ini ke tengah gitu ya, dia di finishing warna black glossy juga gitu ya. Jadi ini seolah-olah dia two tone gitu ya, karena memang yang kita bongkar adalah yang tipe tertinggi atau terlengkapnya. Dan di atasnya juga dilengkapi dengan roof rail yang di finishing warna black glossy juga gitu, jadi senada dengan warna two tone pada atapnya. Lalu untuk handle pintunya ini di finishing warna body, sudah ada tombol smart entry-nya juga karena kuncinya sudah keyless. Lalu handle pintu belakangnya juga model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya ini sama kayak depannya ya. Dan menariknya pengereman di roda belakangnya pun sudah pakai rem yang cakram juga. Jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New X-Force Ultimate Dimension 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi dengan antena model shark fin antena atau seri view. Di sini di finishing warna black glossy ya, karena atapnya two tone, lengkap dengan roof spoiler juga. Ini yang tipe DS ini juga beda ya, jadi kelihatan lebih sporty gitu ya, kelihatan beda auranya. Dilengkapi dengan high mount stop lamp di bagian tengahnya, kemudian kacanya juga sudah kaca anti embun, ada garis-garis defoggernya, lengkap dengan wiper belakang juga. Lalu di tengah ada logo Mitsubishi ya, warna chrome tentunya. Dan yang menarik dari X-Force itu saya suka dengan desain lampunya ya, jadi depan dan belakangnya itu hampir sama, seolah-olah mirroring gitu ya. Jadi modelnya T-shape seperti ini. Dan untuk lampu belakang, lampu rem, lampu sen dan mundurnya di belakang ini juga semuanya sudah LED semua. Lalu di kanan ada emblem Ultimate, ini warna chrome. Di kirinya ada emblem X-Force warna chrome juga. Dan di bawah ini juga dia dilengkapi dengan kamera belakang ya. Jadi untuk X-Force tipe tertinggi yang terbaru pun dia hanya ada kamera belakang aja, belum ada kamera 360. Dan ditambah lagi 2 sensor di bawahnya ya, di tengah ini. Kanan kirinya juga ada sensor lagi. Jadi selain ada kamera, ada 4 sensor parking juga untuk keamanan saat mundur ya. Dan untuk bumper bawahnya kita lihat di sini di finishing warna black dove dan warna body dengan tambahan lampu reflektor kanan kiri yang dengan housing yang di finishing warna black dove. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi New X-Force Ultimate Dimension 2024. Untuk kuncinya sudah keyless auto semaki, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock di depan, di bawahnya juga ada tombol untuk membuka bagasinya secara elektrik, jadi bagasinya bisa dibuka dari remote juga.
Kemudian di belakangnya juga ada logo Mitsubishi atau 3 berlian berwarna chrome. Dan saat kita kunci, ini spionnya juga langsung terlipat otomatis. Begitu pula saat kita unlock atau kita buka kuncinya juga langsung membuka otomatis dan nyala lampu sen juga. Jadi sudah auto folding. Dan kita bisa kantongin atau bawa di tas di badan kalau mau masuk atau mengunci misalkan ya. Kita tekan aja. Kita sudah bisa mengunci, atau kalau masuk ini juga tekan aja gitu ya. Nah, ini sudah terbuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior. Kendaraan di depannya juga ya, kalau melambat nanti dia akan melambat otomatis, jadi tentunya lebih di upgrade gitu ya. Dan juga ada untuk mengangkat telepon dan voice comment, dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan audio juga di bawahnya ya, termasuk volume, dan untuk pengaturan MID-nya yang sudah digital juga gitu ya. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun, maju mundur juga ya secara manual, sudah tilt dan teleskopik. Di sebelah kanan belakangnya dia ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto juga. Kemudian di kirinya ada saklar dengan wiper depan dan belakangnya yang sudah ada pilihan auto juga nih. Jadi kalau diaktifkan autonya, kalau ada hujan dia bisa nyala otomatis untuk wipernya. Untuk menyalakan mesin ini sudah keyless juga ya. Jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya. Itu yang ada di tengah ya, di samping tuas transmisi. Kita nyalakan. Saat kita nyalakan, tampilan speedometernya juga openingnya cukup atraktif ya. Ada tulisan, kemudian keluar mobilnya gitu ya. Jadi memberikan hiburan juga, jadi kelihatan modern. Bahkan ini sudah full layar animasi digital untuk
speedometernya gitu ya. Jadi sudah modern, bukan analog lagi gitu kayak yang ada di Expander, tapi sudah kayak yang di Pajero Sport ya. Dan ini mirip juga nih tampilannya nih kayak yang di Pajero terbaru gitu ya. Keterangan-keterangannya cukup kelihatan ya, nyata gitu ya. Dari untuk RPM, kecepatannya, indikator seperti pintu, kemudian bahan bakar, adaptive cruise control dan lain-lain gitu ya. Jadi semuanya ini sudah serba digital gitu. Jadi cukup modern juga. Kita ke tengah. Di tengah dilengkapi dengan audio HDMI touchscreen kayak yang Ultimate sebelumnya ya. Jadi frame-nya menyambung sampai ke atas speedometernya, dan fitur-fiturnya kita bisa lihat juga di sini ya. Mulai dari untuk kayak skor ya untuk berkendara gitu. Nah, di sini banyak banget ya. Kemudian juga ada drive mode nih. Sini. Kemudian koneksi yang lain ya. Kita lihat. Nah, dari Android Auto, Apple CarPlay, ada WebLink, kemudian audio search juga ya. Ini kita lihat di sini Bluetooth, USB, iPod, radio, kemudian dia juga ada koneksi telepon, multimeter, wallpaper, pengaturan. Nah, untuk pengaturan harusnya sekarang lebih banyak ya. Nah, jadi dari connecting ke gadget, Bluetooth, Wi-Fi, kamera, customer screen, sounds, vehicle setting, driving score nih. Jadi ada misalkan teman-teman tuh pengen tahu nih, saya nyetirnya tuh nilainya berapa gitu, dia ada gitu ya. Ini jarang-jarang ada di mobil lain gitu ya. Wireless charger, telepon, bahasa ya. Jadi di sini banyak banget fitur-fiturnya ya, termasuk dia bisa menampilkan untuk drive mode-nya juga itu mulai dari normal, kemudian kalau lagi di wide gitu ya, kemudian gravel, kemudian matte. Jadi teman-teman itu salah satu bedanya di X-Force dari mobil lain, dia itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan jalanan gitu. Jadi supaya akselerasi dari si mobil ini bener-bener pas gitu ya, jadi nggak ngasal gitu ya. Kalau misalkan lagi hujan ya kita bisa pilih pada saat jalanan basah, pada saat kita di pasir ya kita bisa pilih di pasir gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan keadaan jalanan gitu. Jadi tentunya berkendara dengan X-Force ini tentunya akan lebih apa ya, bisa kita nikmatin gitu, rasa berkendaranya itu menyesuaikan dengan kondisi jalanan gitu. Dan saat dirubah mundur, tapi sedikit sayangkan memang belum ada kamera 360 gitu ya. Jadi hanya ada kamera belakang aja gitu ya. Kemudian di bawahnya ini dia ada lapisan bahan fabric ya. Ini dia warna mocha gitu ya, tapi kelihatan jadi modern gitu ya tampilannya. Di bawahnya kisi-kisasinya juga ada aksenser warna chrome lengkap dengan tombol hazard di tengahnya. Lalu ada finishing warna coklat juga nih di tengah ini yang menyambung sampai ke kiri. Kemudian untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital semuanya ya di bawah ini. Kita lihat di sini banyak banget tombolnya, bahkan sudah ada Nano X, kemudian dual zone juga, ada memori juga, max cool-nya, front defogger, rear defogger, bahkan ada langsung untuk misalkan pengen yang lebih panas gitu juga ada tombol dry di sini. Lalu on off-nya di sini ada synchronize juga, mode arah semburannya ke badan ke kaki juga, ada rotasi udaranya, bahkan sudah auto climate juga ya, ada pilihan autonya juga. Dan kalau kita ngomongin X-Force itu memang kelihatan dashboardnya itu kelihatan modern, mewah gitu ya, dan elegan gitu ya. Lalu di bawah ini juga ada port USB ya, ada model Type-C dan model standar, ada power outlet juga, jadi colokannya cukup banyak. Ditambah lagi di bawahnya ada tempat penyimpanan yang sudah dilengkapi dengan wireless charger juga nih. Jadi kalau teman-teman lupa bawa kabel, ada wireless chargernya juga. Untuk tuas transmisinya modelnya seperti ini ya, cukup elegan juga, ada aksenser warna silver, warna black glossy, dibungkus kulit juga. Lalu ada pilihan parkir, mundur, neutral, drive, dan L juga gitu ya. Kemudian di sini dia ada tombol untuk menyalakan mesinnya tadi. Jadi dari sini untuk menyalakan mesin. Dan ada drive mode-nya tadi ya, yang ada 4 pilihan tadi. Mulai dari normal, kemudian wet, gravel, dan matte. Kemudian di kirinya dia juga ada rem tangannya, sudah elektrik juga, lengkap dengan auto hold. Lalu di sini ada 2 cup holder. Kemudian dia juga ada console box yang cukup tinggi ya, buat armrest cukup nyaman karena sudah dilapis soft touch, cukup lebar juga. Dan kalau dibuka, dia juga ada boxnya yang cukup besar, cukup dalam juga kotak modelnya. Bahkan ada ventilasi AC-nya juga nih. Jadi
tentunya kalau naruh botol minum di sini tentunya bisa sejuk juga gitu ya. Jadi kayak cool box juga. Lalu di depan dia juga ada laci utamanya cukup besar, tertutup di bawah ini ya. Kemudian ada laci kecil lagi di atas ini yang terbuka, ini cukup panjang di finishing warna coklat. Dan di dalam ini ada ambient lights-nya gitu ya, jadi menyala ngikutin yang ada di door trim juga gitu. Kemudian ada lapisan soft touch tadi ya warna mocha yang menyambung sampai ke tengah. Kisi-kisi AC kirinya dia juga di finishing warna silver glossy, jadi dia seolah-olah clean look ya sampai di door trimnya. Ada airbag untuk penumpang depan dan di pojokan juga ada speaker merek Yamaha juga. Di atas ada sun visor, ini lengkap dengan kaca bisa dibuka tutup ya. Ada lampu tambahannya bahkan. Di sini juga ada pegangan tangan retract untuk penumpang depan. Di tengah ada tempat menyimpan kacamata juga dan lampu cabinnya cukup modern ya tampilannya walaupun memang masih warna kuning gitu ya. Kemudian ada indikator untuk pemakaian seatbelt penumpang belakang. Lalu untuk spionnya juga menarik karena sudah auto dimming ya dengan tombol di bagian tengahnya, dan untuk di bagian kanan juga ada sun visor, tapi di sini menariknya sudah ada kaca juga gitu ya dan lampu tambahan walaupun di bagian driver yang jarang-jarang ada gitu. Kemudian di atas driver di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Kemudian menariknya juga ada airbag di pilar atas ini kanan kiri karena sekarang sudah ada 6 airbag untuk yang tipe baru ini yang Diamond Sense. Kemudian headrestnya di sini juga sama ya, adjustable tentunya, sudah dilapis kulit menyesuaikan joknya, dan ada airbag samping juga ya di bagian jok penumpang depannya karena airbagnya ada 6. Lalu dilengkapi dengan seatbelt juga 3 titik penguncian. Ini sudah teknologi proteksioner dan force limiter juga. Door trimnya juga sama kayak depannya, didominasi warna hitam dengan banat plastik ya, dan sedikit ada warna coklat di bagian armrestnya yang sudah soft touch. Ada laci kecil, ada warna black glossy juga, lengkap dengan tombol power window, dan di atas handle pintunya sudah dilapis warna chrome dengan tambahan ornamen-ornamen warna silver di sekelilingnya. Ada speaker juga merek Yamaha ya kanan kiri tentunya. Cup holdernya juga dia ada satu di sini dengan door pocket yang cukup panjang juga. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Mitsubishi New X-Force Ultimate Diamond Sense ya. Secara ruang cabin tidak ada perbedaan dari tipe-tipe sebelumnya. Jadi dari lutut saya ke depan ini longgar banget ya. Kemudian di atasnya ini juga masih lumayan, masih hampir 10 jari juga dari tinggi saya 167. Di atasnya juga ada pegangan tangan retract kanan kiri, lengkap dengan gantungan-gantungan. Nah, di tengah ini dia hanya ada lampu ya. Jadi ini masih warna kuning tapi kelihatan modern gitu modelnya. Jadi belum ada panoramik ataupun sunroof gitu ya kalau ngomongin X-Force, walaupun sudah ada tipe tertinggi yang Diamond Sense ini. Dan di sini nggak ada airbag lagi ya karena airbagnya 6. Jadi yang samping itu dari depan tadi. Kemudian di sini seatbeltnya dia 3 titik penguncian kanan kiri. Bahkan kalau lagi bertiga gitu ya, dia juga 3 titik dari pojokan sini nih. Jadi semua seatbeltnya sudah 3 titik penguncian. Ada headrest 3 juga yang sudah dilapis kulit ya, menyesuaikan dengan joknya juga kayak depannya dilapis kulit dengan motif-motif warna coklat. Dan ada Isofix juga, jadi kalau mau ngikat-ngikat kursi baby tentunya akan lebih nyaman juga. Dan remote.
Nah, ini juga bisa dari remote, dan teman-teman bisa juga dari tombol yang di dalam nih, di sebelah kanan setir. Jadi kalau mau dibukain driver misalkan ya, dari dalam juga bisa buka bagasinya elektrik, atau langsung dari sini juga bisa. Ya, elektrik semuanya. Gitu. Dan kita lihat untuk bagasinya cukup besar ya, karena memang mobil 2 baris termasuk SUV crossover gitu ya, yang medium. Jadi cukup besar juga untuk bagasinya. Dan ini masih bisa dilipat gitu ya, kalau misalkan teman-teman perlu bagasi besar, bisa 60% sebelah kanan, atau kirinya juga bisa nih 40%-nya lagi. Dan ini hampir rata dengan lantai bagasinya gitu. Jadi kalau teman-teman mau bawa lemari gitu musil ya, ini bisa dimasukin lah ya. Di sini ada penerangan juga warna kuning, kemudian ada tempat penyimpanan di kanan kirinya terbuka, ada laci untuk naruh toolkit dongkrak juga di belakang, jadi praktis ya nyimpannya di situ. Dan kalau kita buka untuk karpetnya, di bawahnya tentunya ada ban cadangannya. Tapi untuk ban cadangannya ini dia masih pakai ban standar ya, jadi beda dengan 4 roda lainnya R18, ini dia masih R16, jadi masih temporary. Jadi teman-teman kalau mau ganti gitu ya, harus cepat-cepat diganti lagi biar sama kayak 4 roda lainnya. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New X-Force Ultimate Dimension ya, yang tipe tertingginya. Jadi memang sudah ada upgrade untuk ADAS-nya untuk Mitsubishi X-Force sekarang. Jadi teman-teman sekarang makin lengkap pilihan tipenya, jadi nggak perlu ragu lagi ya. Kira-kira teman-teman cocok yang mana secara budget dan kebutuhannya seperti apa. Atau kalau teman-teman pengen juga nih memiliki X-Force ini ataupun Mitsubishi lainnya, langsung aja, nggak usah sungkan-sungkan, dikonsultasikan sama Kak Elisa ya. Nomornya sudah ada di bawah, langsung dijapri aja. Yang mau tanya harga, mungkin apakah sudah ada diskon atau belum, kemudian mau test drive, langsung nyobain ADAS dari X-Force ini, langsung aja janjian sama Kak Elisa, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.